Dalam dunia pengembangan web yang terus berkembang, performa dan pengalaman pengguna bukan lagi pilihan, tetapi keduanya adalah esensial. Pengembang terus-menerus menghadapi tantangan, bagaimana menghadirkan halaman yang cepat, ramah SEO, namun tetap terasa dinamis dan interaktif. Selama bertahun-tahun, strategi rendering seperti server-side rendering, static site generation, dan client-side rendering telah menawarkan berbagai solusi untuk masalah ini. Namun, setiap pendekatan memiliki kekurangannya masing-masing. Server-side rendering meningkatkan SEO, tetapi meningkatkan beban server. Static site generation menawarkan kecepatan, tetapi kesulitan dengan pembaruan konten yang sering. Client-side rendering menghadirkan interaktivitas, tetapi mengurangi waktu muat awal dan visibilitas pencarian. Untuk menjembatani kesenjangan ini, industri telah mengadopsi pendekatan baru yang disebut hybrid rendering, yaitu strategi fleksibel yang menggabungkan bagian terbaik dari server-side rendering, static site generation, dan client-side rendering menjadi satu sistem terpadu. Memahami konsep hybrid rendering. Hybrid rendering adalah strategi rendering di mana berbagai halaman atau bahkan bagian dari suatu halaman dirender menggunakan metode yang berbeda bergantung pada kasus penggunaan spesifik. Alih-alih memilih antara client-side rendering, server-side rendering, atau static site generation, pengembang dapat menggabungkannya secara cerdas untuk mencapai performa, skalabilitas, dan pengalaman pengguna yang optimal. Intinya, hybrid rendering beradaptasi dengan kebutuhan aplikasi kita. Misalnya, beranda kita dapat menggunakan static generation untuk kecepatan maksimum. Halaman produk kita dapat menggunakan server-side rendering untuk data waktu nyata. Dan dashboard pengguna Anda dapat mengandalkan rendering sisi klien untuk interaktivitas dinamis. Fleksibilitas ini menjadikan hybrid rendering sangat ampuh untuk aplikasi web modern yang harus menyajikan konten statis dan dinamis secara efisien. Cara kerja hybrid rendering. Hybrid rendering bergantung pada framework modern yang dapat menangani beberapa metode rendering dalam proyek yang sama. Framework seperti Next.js, Nuxt.js, Remix, dan SvelteKit memungkinkan hal ini dengan memberikan kontrol yang lebih detail kepada pengembang atas bagaimana setiap halaman dirender. Misalnya, framework Hybrida dapat pre-render halaman tertentu pada waktu build, atau yang biasa disebut SSK. Kemudian, framework tersebut juga bisa merender halaman lain sesuai permintaan pada waktu permintaan, atau SSR. Selain itu, framework dapat melembabkan bagian-bagian UI di browser dengan teknik CSR. Selain itu, framework dapat memvalidasi ulang halaman yang telah di-pre-render secara berkala menggunakan Incremental Static Regeneration atau ISR, sehingga memperbarui konten tanpa membangun ulang seluruh situs. Pendekatan ini menggabungkan kinerja static generation dengan fleksibilitas rendering server, sebuah solusi ideal untuk aplikasi dinamis yang kaya konten. Hybrid rendering juga dapat terjadi pada tingkat komponen, di mana beberapa bagian halaman di-pre-render sementara yang lain mengambil data langsung setelah halaman dimuat. Teknik ini memastikan bahwa pengguna selalu melihat konten yang berguna secara instan, sambil tetap mendapatkan manfaat dari pembaruan waktu nyata. Keunggulan hybrid rendering. Keunggulan terbesar hybrid rendering terletak pada kemampuan adaptasinya. Karena menggunakan berbagai pendekatan rendering, pengembang dapat menyeimbangkan kecepatan, skalabilitas, dan optimasi SEO. Salah satu manfaat utamanya adalah optimasi performa. Halaman statis dimuat dengan cepat dari CDN, sementara halaman dinamis dirender di server hanya saat diperlukan. Kombinasi ini memastikan waktu muat yang cepat tanpa membebani backend. Keunggulan lainnya adalah efisiensi SEO. Karena konten penting dapat di-pra-render, mesin pencari jadi bisa mengindeksnya dengan mudah sehingga meningkatkan visibilitas dan peringkat. Sementara itu, data yang tidak penting tetap dapat dimuat di sisi klien, jadi ini mengurangi pekerjaan server yang tidak perlu.
Hybrid rendering juga meningkatkan fleksibilitas pengembang. Tim bisa menentukan metode rendering terbaik untuk setiap halaman atau komponen, sehingga aplikasi jadi lebih mudah dipelihara dan diskalakan. Seiring perkembangan proyek, pengembang dapat menyesuaikan strategi rendering tanpa harus menulis ulang seluruh basis kode. Terakhir, hybrid rendering meningkatkan pengalaman pengguna dengan memberikan keseimbangan yang mulus antara kecepatan dan interaktivitas. Pengguna melihat konten yang bermakna hampir seketika, dan saat mereka berinteraksi dengan situs, situs tersebut terasa responsif dan dinamis, seperti aplikasi asli. Tantangan dan pertimbangan. Meskipun hybrid rendering menawarkan fleksibilitas yang luar biasa, bukan berarti tanpa kompleksitas. Mengelola beberapa strategi rendering dalam satu proyek memerlukan perencanaan dan pemahaman yang cermat tentang alur kerja caching, revalidasi, dan deployment. Misalnya, mengimplementasikan server-side rendering dan static generation secara bersamaan, berarti menangani proses build time dan runtime. Pengembang juga harus merancang mekanisme caching yang efisien untuk menghindari render ulang yang berulang dan memastikan konten tetap konsisten di berbagai lapisan rendering. Tantangan lainnya adalah biaya infrastruktur. SSR membutuhkan server aktif, sementara SSG dapat dilayani langsung dari CDN. Menggabungkan keduanya berarti menyeimbangkan sumber daya infrastruktur secara cermat untuk mempertahankan kinerja sekaligus mengendalikan biaya. Debugging juga bisa menjadi lebih kompleks, terutama ketika menangani ketidakcocokan hidrasi atau inkonsistensi antara status server rendered dan client rendered. Hal ini menjadikan perkakas pengembang dan observabilitas yang kuat penting dalam sistem hybrid. Terlepas dari tantangan ini, framework dan platform cloud modern telah membuat pendekatan hybrid jauh lebih mudah diakses dan dikelola daripada sebelumnya. Contoh penggunaan di dunia nyata. Hybrid rendering semakin banyak digunakan dalam produksi di berbagai platform web utama. Misalnya, website e-commerce seringkali mengadopsi pendekatan hibrida, halaman produk dirender di server untuk SEO, sementara keranjang belanja dan alur pembayaran mengandalkan client-side rendering untuk pembaruan instan. Situs berita atau konten mungkin menggunakan static generation untuk artikel evergreen mereka, tetapi menggunakan server-side rendering untuk bagian yang berubah dengan cepat, seperti topik yang sedang tren atau skor langsung. Dashboard SaaS adalah contoh umum lainnya, di mana landing page dibuat secara statis untuk kecepatan, tetapi dashboard pengguna dirender secara dinamis setelah diautentikasi. Render selektif ini memungkinkan bisnis untuk mengoptimalkan kinerja dan kesegaran konten tanpa mengorbankan keduanya. Hybrid rendering dalam framework modern. Framework seperti Next.js telah memainkan peran penting dalam mempopulerkan hybrid rendering. Next.js misalnya memungkinkan pengembang menentukan perilaku rendering per halaman melalui fungsi seperti getStaticProps untuk static generation dan getServerSideProps untuk server rendering. Selain itu, Next.js memperkenalkan incremental static regeneration yang memungkinkan halaman statis diperbarui di latar belakang setelah penerapan, yang pada dasarnya memadukan perilaku statis dan dinamis dengan mulus. Demikian pula, Nuxt.js dan Remix menawarkan API pengambilan data yang fleksibel, yang memungkinkan pengembang menentukan strategi rendering berdasarkan halaman atau komponen. Framework ini memberdayakan tim untuk membangun situs yang sangat cepat dan sangat dinamis. Kemampuan hibrida inilah yang menjadikannya fondasi bagi web modern, terutama karena ekspektasi pengguna akan kecepatan dan personalisasi terus meningkat. Masa depan rendering web. Seiring web terus berkembang, hybrid rendering menjadi strategi standar bagi framework dan platform modern. Alih-alih memaksa developer untuk memilih satu model rendering,
Masa depan pengembangan web terletak pada pemberian kendali yang lebih detail atas bagaimana konten disajikan dan diperbarui. Dengan kemajuan dalam Edge Computing dan Content Delivery Network atau CDN, rendering bahkan dapat dilakukan lebih dekat dengan pengguna. Hal ini menghasilkan pemuatan halaman yang sangat cepat dan pembaruan secara real-time, yang menjadikan hybrid rendering bukan hanya strategi pengembangan, tetapi juga arsitektur yang berorientasi pada performa untuk web modern. Dalam waktu dekat, kita dapat mengharapkan sistem yang lebih cerdas yang secara otomatis menentukan metode rendering terbaik per rute, mengoptimalkan performa secara dinamis berdasarkan perilaku pengguna dan jenis perangkat. Jadi, hybrid rendering merepresentasikan evolusi cara kita membangun dan menghadirkan pengalaman web. Dengan menggabungkan kekuatan SSR, SSG, dan CSR, hybrid rendering menciptakan keseimbangan antara kecepatan, SEO, dan interaktivitas yang tidak dapat dicapai oleh satu metode rendering saja. Hybrid rendering memberi pengembang dan bisnis fleksibilitas untuk mengoptimalkan setiap bagian website mereka berdasarkan tujuan dan kebutuhan audiens, yang memastikan bahwa setiap halaman, mulai dari beranda hingga dashboard, berkinerja optimal. Seiring terus berkembangnya framework dan meluasnya edge computing, hybrid rendering akan menjadi standar untuk menghadirkan aplikasi web modern, berkinerja tinggi, dan scalable. Hybrid rendering bukan sekadar tren, tetapi ini adalah masa depan cara kerja web.